Dan anugerah ihsan adalah anugerah di mana rasa kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan rukun ihsan dengan ilmu tasawuf. Maka sempurnalah agama Allah di dalam diri pribadi kita, sempurnalah kenikmatan ilahi di dalam sanubari kita, sesuai dengan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Untuk itu kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, seraya menyampaikan keagungan salawat beserta salamnya kepada baginda Allah, insan pilihan al-mab'us rahmatan lil anam, sayyidul arabi wal ajam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dalam rangkaian kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga juga dilimpah curahkan kepada segenap umatnya, wabil khusus para walinya yang dimuliakan dengan berbagai karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa diberi kemampuan dan senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khususnya anak turunan kita semua, amin. Anak cucu kita, amin. Buyut, bau, cangkah, wareng, budak-budak, siur, gayu, batuncar, malu, batur, kabeh sing rahmat Allah. Lu tengah aminan muak balik siapa injibah. Hari turunan hayang bener, hayang ngadoakeun teu diaminan. Kayaknya muakeun tahu. Minimal salapan turunan kahanap ngadoakeun, kaluhurnya salapan deui. Kudu apal eta teh, mun kaluhur meureun indung bapanya. Nini indung bapa, nini aki, buyut bawa canggah wareng, udag siur gayu, incar maur. Kudu aya teh salapan teh. Apa Bu? Silakan. Ini silakan. Ngadepikeun kalau dibaca tadi Bukhari. Wa tanzur nafsum ma qaddamat. Masing-masing diri, setiap pribadi, setiap jiwa harus memperhatikan ma qaddamat, apa yang telah lalu. Yang telah lalu adalah sejarah. Kuncinya sejarah adalah nasab. Orang hafal sejarah tidak tahu nasab, itu sama dengan orang berjalan di tengah malam tanpa cahaya, sama dengan bohong. Karena bagaimanapun sejarah suatu daerah itu pasti berawal dari kebesaran tokoh, dari sepak terjangnya tokoh, dan tokoh tidak akan lepas dari sejarah pribadinya asal usulnya. Orang tidak akan mengenal sejarah besarnya kalau dia tidak mengenal sejarah dirinya. Dia tidak tahu siapa orang tuanya, nini aki buyut, bawa cangkah waring, kuda siur gayuna, muari aku turunan anak. Lain cek simpun tapi cek nabi. Banyak kitab bilang Miftahus Sudur disebutkan, Jami'ul Usufil Aulia disebutkan. Maka lamun rek tegas cek Quran menurut apa sisilah kaluhurna manehna teh laksanakeun Al-Hasyr ayat 18 tadi. Kata Al-Quran, wa tanzur nafsu ma qaddamat, perhatikan masa lalu, perhatikan sejarahmu ligot untuk masa depan. Memperhatikan sejarah untuk langkah kita masa depan. Mungkin di antara kita ada yang merasa, kenapa usaha saya selalu gagal dan gagal, bisnis saya selalu gagal, udah modal sampai miliaran selalu gagal. Ternyata sedang diketahui asal usul sejarahnya tidak ada darah bisnis usaha. Orang tuanya, ibunya petani, bapaknya ahli ngaji, di atasnya kiai, iya malah bisnis nyambung. Ya, kocoran di hudin karena udah nyambung, maka kesah ketika
bisnisnya resah. Kenapa? Dia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya, yang didoakan oleh orang tuanya. Orang tuanya berdoanya ke sana, dia masuk ke sini. Mata tik-tik, berak tik-tik, berak. Nah, naik, bersut, bisnisnya. Nah, yang ini ternyata dia mah sukses. Oh, cinta tanggal deh. Oh, pantas sudah tuh. Kalau aku orang tua lagi tukang bisnis, ini aki bawa lagi tukang bisnis. Darah. Orang-orang yang mengenal darah-darah tersebut dia akan memperhatikan. Tahu Bu yang membunuh Sayyidina Ali? Seorang Khawarij, Abdul Rahman bin Muljam. Dia seorang qurra, ahli Quran, hafiz Quran, yang semuanya hafal Quran, membunuh Sayyidina Ali. Ternyata dia keturunan dari pembunuh otak Nabi Soleh. Jauh. Tahukah aku siapa sekarang yang sedang merudak paksa di Palestina? Kerajaan Israel. Siapa mereka? Zionis. Zionis itu Yahudi ke-13, bukan Yahudi yang 12. Yahudi yang ke-13. Yahudi ke-13 ini asal usulnya di atas itu keturunan Kharraj. Kharraj itu keturunan Gumar. Gumar ini keturunan Turak. Turak keturunan Ham. Ham putra Nabi Nuh. Gumar adik kakak dengan Magog. Magog punya anak Yajuj Majuj. Kharraj dengan Yajuj Majuj sepupuan. Kata abah tadi mah beda bapak beda indung, enggak sepupuan. Sepupuan Yajuj Majuj dengan Kharraj. Kharraj menjadi Yahudi ke-13 dari Magog, turunan Yajuj Majuj. Yajuj Majuj orang-orangnya dari mulai yang kecil sampai paling besar. Kaum-kaumnya yang paling kecil bisa masuk ke telinga yang paling besar. Siapa Pak? Yajuj Majuj. Kapan dia keluarnya Yajuj Majuj? Kata surat Al-Anbiya bahwa ketika orang-orang yang terusir dari suatu kota kembali lagi, itulah Yajuj Majuj akan keluar. Yang dimaksud terusir dari suatu kota adalah yang terusir dari Palestina, yaitu Yahudi. Ketika para Yahudi itu kembali lagi ke Palestina, maka Yajuj Majuj sudah mulai keluar. Kira-kira sudah balik lagi belum Yahudi ke Palestina? Sudah belum? Nah, kalau belum, atuh Palestina mau perang. 1948 Perdana Menterinya Ariel Sharon. Bukan Peterpan. Awas salah tuh. Jadi Bu Ariel Peterpan aja. Ariel Sharon mengumumkan di dunia bahwa telah didirikan kerajaan Israel Raya, maka seluruh Yahudi yang ada di dunia harus balik ke Palestina. Tetapi para Yahudi di dunia sudah enjoy di negaranya masing-masing. Ngapain juga kita harus kembali ke Palestina? Orang di Tangerang kita di sini sudah betah, sudah punya bisnis. Karena nggak balik-balik, akhirnya bekerja sama membuat konspirasi di Jerman dengan Hitler. Maka orang Yahudi oleh Hitler dibantai. Baik. Untuk apa dia? Perintah Raja, kalau aku ingin turun ke dunia, maka pertama bebaskan Mesopotamia, Iran, Irak, Sam. Sam itu adalah Syria, Palestina. Kalau itu sudah dibebaskan, dikuasai, maka kemudian diberikan kerajaan. Maka kenapa Presiden Amerika bahwa lama kali laki-laki banyak? Tuai, ayat sudah beres, mesti dikuasai.
jadikan kerajaan Israel raya. Setelah itu bikin penghijauan, ditanamlah pohon gorkon. Untuk apa? Perang akhir zaman, al-malhalatul kubra, ketika Imam Mahdi datang, hadir, Nabi Isa hadir, perang melawan Dajjal dengan menggunakan pedang Sirah Ali Zulfaqar. Itulah disebut perang al-malhalatul kubra. Semua orang, semua makhluk yang ada di dunia, bila mana dijadikan tempat persembunyian Yahudi, dia akan bicara. Batu pakai bersembunyi, di belakangnya ada Yahudi, batu bicara. Mungkin ini Yahudi di belakangku, bodoh. Ada pohon besar, Yahudi di belakangnya. Mungkin Yahudi di belakangku, bodoh. Semua pohon-pohon, semua tumbuhan, batu, semuanya bicara. Kita tidak tahu persisnya seperti apa nanti. Apakah benar bicara seperti itu, atau mukminnya diberi pilih kuat ketika melihat benda-benda itu. Kecuali satu pohon yang berbohong. Ketika Yahudi bersembunyi di pohon itu, dia tidak memberitahu. Karena itulah pohonnya orang-orang Yahudi yang disebut pohon gorkon. Nah, kata Dajjal pintar, cerdas, tahu hadis-hadis Nabi. Dia tahu kalau sama Nabi Isa. Dia tahu yang akan menghancurkan adalah orang-orang bertoriko. Dia tahu satu-satunya yang akan membebaskan Palestina adalah orang-orang yang bertoriko. Hanya dua orang yang menaklukkan Palestina. Satu Umar bin Khattab, dua Salahuddin al-Ayyubi. Semuanya orang bertoriko, memiliki Islam kafah. Salahuddin al-Ayyubi, beliau murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafatnya 1165. Berapa Pak? 165. Gampang ya, nggak pakai namanya. Hijriahnya 561. Baik kan? 165. 561 Hijriah di wafatnya. Masehinya 1165. Hijriahnya 561. Oh, ini ajunan cocokologi. Nanti sejarah nak itu kitab tafsir Jailani, Nahlul Qadiriyah, Mukhtasar fi Ulumuddin, semua yang berbicara di atas nama Markas Al-Jailani, awalnya itu luar biasa. Salahuddin al-Ayyubi wafatnya 1193. Lahirnya 130 sekian, 1130 sekian. Benar. Nah, si Dajjal mah tahu Gorkon yang akan menjadi pelindung kita. Maka penghijauan di Palestina, penghijauan sebelum tahun 2010 sudah banyak penghijauan di Palestina. Kakak saya bertanya, cek, ternyata Rasulullah dengan Gorkon itu pakai perang. Nabi yang bicara, mungkin lebih kaku seperti itu. Pasti di waktu bakalan musibah, apa kebakaran atau apa. Ternyata beberapa tahun 2015 saya mendengar kabar kebakaran. Seorang wartawan Amerika berbicara, tidak akan ada yang bisa menghentikan kecuali Tuhan. Hidup Allah. Nah, di Palestina tinggal satu tugas saja yang belum terlaksana. Ke orang yang berapa? Kuasai Yerusalem. Nah, tidak ini Pak. Kalau Yerusalem sudah dapat, sudah kena, kata Erdogan, ini adalah red line Muslim Pak, garis merah. Kalau itu sudah kena, sudah dapat, siap-siap Pak tidak berperang. Di situ ada itu sejarah dari Nabi Sulaiman. Makanya dipertahankan oleh musuh semua. Nah, ini sejarah. Ya, orang kalau tidak mengenal sejarahnya tidak akan tahu apa langkah ke depannya. Begitu. Ya. Sejarahnya dimaksud sejarah diri, nasab darah, sejarah jiwa, sejarah ilmu, sejarah rohani. Sejarah dari asal usul sampai Nabi Adam. Itu berapa Pak silsilah kita dari Nabi Adam? Nggak tahu tuh. Tanya Pak Abah Sirot di sini. Beliau dari Nabi Adam silsilahnya 83. Belum 100 Pak. Ke 83 dari Nabi Adam.
sih lagi? Biar saya kayak ini. Saya hafasin bucin baru usah di kamarnya ada silsilah. Oh, gitu. Dari Nabi Nuh ke 73. Karena Nabi Nuh turunan ke 10 dari Nabi Adam. Dari Nabi Ibrahim kurangi 9, 73 kurangi 9 berarti 64. Karena Nabi Ibrahim turunan ke 9 dari Nabi Adam. Dari Rasulullah ke 57. Sedekah sama dengan silsilah pengasaran di dalam TKN. Oh, guru-guru kita dari mulai pengarsa abahnya, para wakil baginya, khususnya di sini pengarsa abahnya, alhamdulillah masih ada darah Rasulullah. Hanya saja kenapa kok gagal disebut Habib? Lain cerita. Sisanya sama dengan Habaib. Dari Nabi Muhammad ke Siti Fatimah dengan Sinawi punya anak Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Sayyid Hasan wafat diracun, Sayyid Husain wafat dibunuh. Dari Sayyid Husain punya putra Imam Sirabi dinikahkan ke putra Sayyid Hasan, Sayyid Fatimah punya anak Sayyid Muhammad Al-Bakir. Dari Sayyid Husain gelarnya Sayyid, dari Al-Hasan Syarif, maka Sayyid Muhammad Al-Bakir gelarnya As-Sayyid As-Syarif Muhammad Al-Bakir. Dari situ lahir putranya As-Sayyid As-Syarif Ja'far As-Sadiq. Lahir Muhammad Isa. Terus ke bawahnya Muhammad Al-Muhajir yang hijrah dari Kufah ke Hadramaut, karena di Kufah di Iran, di Irak difitnah sebagai Syiah, hijrah ke Hadramaut. Dari situ lahir, turunlah ke Pakistan, India, Ahmad Shah Jalal Khan. Karena menikah, turunan Rasulullah menikah dengan bangsawan India yang memiliki gelar Khan. Menikah, akhirnya dikasih gelar Khan. Kata orang tuanya, karena ini ada darah Rasul harus dipisahkan. Jangankan saja. Beda. Kalau kan darah biru, kalau Rasul darah emas. Jadi biru sama emas menyatu. Maka gelarnya tambah satu, Azmat Khan. Artinya Khan Agung. Turunlah ke negara Indonesia tahun 1405 bersama armada Cheng Ho. Dalam perjalanan Muhibah, menggunakan perahu yang lebih besar dari perahunya Kolbus. Di dalamnya ada yang bernama Syekh As-Sayyid As-Syarif Jamaluddin Husain Jumadil Kubro bersama Syekh As-Sayyid As-Syarif Hasanuddin alias Syekh Kuro Karawang. Syekh Kuro ke Karawang, Syekh Jamaluddin daerah Jawa. Dari Sulawesi dulu, dari Cempa dulu, Pak. Lahirlah ke bawahnya Maulana Isa. Lahirlah ke bawahnya Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Lahirnya ke bawahnya lagi siapa? Sunan Giri. Turunlah ke bawahnya lagi terus wali-wali Songo di sana. Beliau Syekh Jamaluddin Kubro, ya. Dari sisi yang lainnya melahirkan Syekh Ali Nurul Alam, melahirkan Sayyid Abdullah, melahirkan Sayyid Abdullah menikah dengan bangsawan Sunda yang bernama Nyai Larasantang binti Sri Paduka Maharaja Ratu Haji Ing Pakuan Bogor alias Prabu Siliwangi. Nikah di Mesir. Lahirlah Syarif Hidayatullah dan Sayyid Asyarif Abdullah. Sayyid Syarif Abdullah menjadi raja di Mesir. Sayyid Syarif Hidayatullah sebagai mas kawin kepada ibunya untuk menjadi seorang wali Jawa. Pulang dibawa ke Cirebon. Catatan, meskipun ada darah Nabi, meskipun ada darah Rasul, turunan wali Songo tidak boleh diberi gelar Habib. Para Habib tahu. Para Habib tahu. Kesana Pamijahan, Mahmud Bantul, Bantuan Sultan Nasruddin ke sini.
Semuanya tahu itu adalah Rasul, tetapi di atasnya mereka tahu bahwa di atasnya memberikan larangan. Tidak boleh dikasih gelar Habib, cukup dengan gelar lokal, Buya, Gus, Abah, Abuya, apalagi Mbah, cukup gelar lokal. Nah, ini yang harus kita tahu. Kenapa begitu? Karena dia orang Indonesia rata-ratanya begitu. Dengan guru yang ada tidak bangga dengan guru yang tidak ada, guru yang jauh. Oh, Habib kamu lihat itu kan. Padahal ada kesan dan guru kali itu. Kurang tugas tubuh wali kutub, alhamdulillah wali YouTube. Ya, so bapak pun wali YouTube aja dia. Berang dia pun. Bangga dengan iya berbahaya. Dia salah satunya efek tidak mengenal sejarah. Berbahagialah kita bahwa dengan bertemu dengan guru agung, bersahabat, dibukakan sedikit-sedikit. Oh, ternyata para sahabat pemilik wakil baginya juga tidak sembarangan. Oh, ini darahnya seperti ini. Karena saya cita sejarah, saya sudah perhatikan. Kenapa? Dari mana asal usulnya? Oh, ternyata seperti ini. Dan berbahagia karena memang tadi saya bilang bahwa dalam sejarah yang melakukan Palestina itu adalah pemilik Islam kafah. Di dalamnya ada Toriko. Salahul itu pemilik Islam kafah. Itulah Islam yang sebenarnya. Siapapun yang berislam tidak kafah, maka dia pilih saja menjadi baik, menjadi orang gila, atau dia menjadi muslim gentayangan. Mau saya buktikan, Pak? Mau? Saya buktikan sekarang. Ya, saya buktikan begini. Di luhur sausap ketu, di handap sadapat, sapatu di tengah-tengah segera. Untuk iya Pak, dalam apa namanya? Kecil. Dari atas ke pas bawah ada tangan, badan, jismani. Di Suryalaya menyebutnya dari filsafat raga. Apa Bu? Raga. Nah, di dalamnya sehingga kita bisa menjadi hidup ada apa? Ruh. Di Suryalaya nyebutnya nyawa. Apa? Nyawa. Di dalamnya lagi cukup 3 saja. Ada rasa. 3 ya. Saya menerima ini dari kami dulu. Bahasanya raga, nyawa, rasa. Raga, jismani, badan, nyawa adalah ruh, rasa adalah jati rasa, jati ruh. Di dalamnya ada apa? Ruh sultani. Di dalamnya ada apa lagi? Ruh kudus. Tadi saya janji untuk membuktikan. Saya tanya untuk membuktikannya. Jika ada raga, tangan ada, kepala ada, tapi rohnya tidak ada, namanya apa? Mayit. Apa Bu? Mayit. Yang dilaporkan ke mayit. Sekarang balikan. Nyawanya ada, ruhnya ada, raganya tidak ada. Ngalayangan lu. Aku kadang-kadang tak apal ngaku Bu. Ada Sunda itu. Orang Jawa Bang. Orang Jawa. Sama aku mah Jawa Sunda oke, Pak. Ruh tidak ada raga disebut gentayangan alias setan juri. Coba orang Sunda. Saya ke orang Sunda apa ke orang Indonesia setan yang juri teh menidihina bisa. Tuh halus. Ngarang-ngarang juri berembukna jeung molotot. Baju lagi kotor, bonas belum. Kok masih dalam bolong. Kesedihan ya Pak. Ini juri-juri Sunda, versi Nusantara bukan Sunda. Juri-juri versi Nusantara, Pak. Tapi kesedihan ya kali. Goreng kemarin kata jin. Ngaji. Padahal begitu kawe, lu ganteng klasik kuning aya loba jin. Loba, Pak. Perhatikan Pak, jin-jin yang berada di Eropa, di Amerika, gagah pakai jubah. Betul gak? Pakai jubah.
Si Humi dia pakai jubah, namanya Dracula. Dia di Cina, pakaiannya ada gak yang hina-hina? Kagak ada. Pakaian tentara, Kopassus. Hampir. Ya, hampir. Coba di Indonesia aja banget gantung dengan tangkal caringin, bukerwi. Iya baju itu dipakai-pakai detail of the kubal. Ke 7 tahun 7 turunan dia baju. Coba Pak jangan dideskripsikan seperti itu jin-jin kita. Banyak yang baik Pak jin-jin kita. Tuh, ya kan? Banyak yang hadir di sini. Jangan dikira di mana dia cuma bapak saja yang mana banyak dari makhluk lainnya. Dari jinnya juga banyak. Hanya ada tuh jin tadi di belakang di sana. Kenapa kamu gak ikut? Nah, kenapa? Nah, karena orang lain dulu makin bertahan. Nah, ini berarti pemiliknya orangnya dia kurang kuat manakibnya, kurang kuat dikirnya, kurang kuat mahabah ke gurunya. Jadi jinnya begini manakib. Ma'ahadabikum bilang wa karuna kuinu minajini wal malak cek Nabi. Tidak ada satu pun di antara kalian semuanya kecuali diiringi dengan satu jin. Tuh, nah ini dia. Berarti pemiliknya dikirnya kurang. Kalau bapak ibu dikira istiqomah, maka boleh jadi si jin yang menyertai kita akan istiqomah Pak. Ikut dalam mereka. Bapak kafir karena kawan kan? Bapak kafir Pak. Cirinya ya si jin jadi kafiran. Apapun yang akan Anda lakukan, Bapak selalu ragu. Berbuat baik ragu betul. Ayo mah hari wastek. Jin Anda Pak. Makanya selalu abah Nabi Rasulullah udno saya inaku usir setan marane, jin marane. Kenal diusir apa? Kenal ditaklukkan apa? Tidak ilaha illallah. Ayolah, orang terus ngaji wahai para jin sekalian. Nah, gentayangan ruhnya ada, jasadnya tidak ada. Juri, raganya ada, nyawanya ada. Hidup, hidup, tapi tidak ada rasa. Kalau jatuh, jadi tidak ada rasa. Pakai baju itu pakai baju itu bukan rasa. Apapun namanya. Orang. Jadi manusia sempurna itu raga, nyawa dan rasanya ada. Sudah yakin? Pasti? Sudah diterima oleh semuanya? Oke. Mari sekarang masukkan kepada ajaran kita. Masukkan. Bu, hadir nih semuanya, ruhnya hadir di sini. Hadir. Halo ibu-ibu. Hadir ruhnya di sini. Nah, kalau ibu-ibu ternyata ruhnya tidak hadir, berarti raganya saja namanya apa Pak? Mayit satu. Mana yang hadir ruhnya, raganya saja, ruhnya tidak hadir. Duduk di sini, ya pikirannya di mall. Duduk di majlis, pikirannya di jalan. Nah, tidak hadir nih. Berarti yang hadir raganya saja. Itu namanya. Wahai para mayit sekali. Hadir raga dan nyawa, tapi rasanya tidak hadir. Bagaimana mengidentifikasinya? Kita hadir di sini, Pak. Tapi ingin segera ubah. Kenapa? Karena rasanya sudah di mall, rasanya sudah di sebelah, rasanya sudah di nasi, rasanya sudah di kasur, pangankan anyar, lamun ayah, rasanya balik di kamar. Nah, rasanya tidak hadir di sini, sudah di depan, maka dia ingin buru-buru balik. Perhatikan sholat kita. Ya Allah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan ada kucing. Allahu Akbar. Allahu Samad. Allahu Akbar. Dulu saya nilai waktu ke sholat kayak ini lewat. Allahu Akbar. Singkong itu. Mana kamu nih sholat? Malah merasanya ke depan yang buru-buru besok. Karena rasa tidak ikut sholat, rasanya sudah di depan.
Apa rasanya bernostalgia ke belakang? Imam ibu nostalgia ke belakang. Imam geus sujud mah heran tuh gane. Berarti salat tahun apa? Raga Jawanya ada, rasanya tidak ada. Namanya apa? Berarti yang tadi sholat? Jika yang hadir di sini rasanya tidak ada, berarti yang hadir adalah? Wahai hadirin. Maka raga saja tidak ada ruh mayit. Ruh tidak ada raga. Uka-uka. Raga nyawa tidak ada rasa. Gelo. Mari Pak, kita satukan konsepsi ini. Raga, nyawa, dan rasa ini semuanya harus masuk Islam, Pak. Harus. Perhatikan ayatnya Al-Baqarah 208. Udkhulu, masuklah kalian semua fisilmi di dalam Islam. Kafatan. Semuanya, seluruhnya. Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Jailaninya, Syekh Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'aninya mengatakan yang dimaksud kafah itu raga, nyawa, zahir batin harus masuk Bagaimana cara masuk Islamnya? Gampang Bu. Sekarang karena kita sudah bertemu dengan guru musik, wasilahnya di sini dengan Abah Surat sebagai wakil terakhir. Bagaimana gampangnya? Masukkan raga kita ke dalam Islam dengan melaksanakan rukun Islam. Dengan apa? Rukun Islam. Karena rukun Islam semuanya dilaksanakan oleh raga. Silakan Pak. Baca syahadat Pak. Ada suaranya. Dibacanya oleh raga, oleh hati. Raga. Salat. Allahu Akbar. Raga bukan? Kalau apa ditanya sholat, udah kapan kalau juga selesai ada? Di sini tiap detik saya sholat. Ada cuma 5 kali sehari semalam. Berarti lu gitu sholat ruh dah hukul karena lu gitu sholat juri. Juri karena hukul mau ragaan bang. Sholat juri. Iya maraga pas. Zakat dikeluarkan zakatnya ada barangnya? Ada. Menggunakan tubuh kita? Menggunakan. Ibadah haji, saum Ramadan menggunakan raga. Menggunakan raga. Tidak bisa dikatakan ada puasa, tapi kau merokok, ruhnya yang puasa. Puasa juri. Roh nahumku. Bukan saya menurut dia juri, karena memang faktanya begitu kan tadi sudah diyakini semua ya. Jika ada ruh tidak ada raga berarti. Ini puasanya punya saja berarti puasa. Ngaji nage lamun nahuku jasa nikmat apa kau tuh ngaji? Nah tuh pagi lu nak ngaji cuma akan dibahas nanti hari mulai mah ini mana ngaji biasa orang tuh awam ya gitu. Ibadah haji kata suci menggunakan raga. Maka kalau kita mau mengislamkan jasad kita, laksanakan rukun Islam. Caranya bagaimana? Pelajari ilmunya, cari gurunya. Apa ilmunya? Ilmu fikih. Allahu Akbar. Benar gak Pak? Gak benar. Kata siapa gak benar? Menurut ilmu fikih. Harusnya begini. Lagi-lagi ininya jangan begini. Aduh kan pernah kenapa? Ayah ini mah bukan ini raka batur Pak. Datang ke nasi kuning Pak. Kamu pernah diinjak? Pak, selebar bahu Bu, ya. Jadi lebarnya kaki ini selebar bahu kita, segini aja. Kalau begini istirahat di tempat, bukan di sini. Ya, betul. Kalau begini siap, sedia, bukan di sini. Ya. Baru itu didapatkan siap siaga. Ini sesuai bahu. Istirahat lain, siap siaga lain, tapi angkat. Laki-laki di sini, ini di bawah telinga. Fikih di Imam Ghazali. Di Ihya Ulumuddin Asrarus Shalah. Turun kalau cewek di sini ya.
Allahu Akbar. Bayu. Allah. Bayu. Tangan Ibu. Ini tangan? Ya. Turun. Allahu Akbar. Imam Ghazali. Bukan di sini, bukan di pusat, bukan di dada, apalagi di sini. Bukan. Tapi di mana? Pinggir. Geser dari pusar ke kiri sedikit. Nah, di sini. Dah, pegang mic. Geser. Ini ibu jari, bin jempol dipegang. Nah, begini. Memegang urat nadi. Nah, simpan ke sebelah kiri. Ngapain ini? Kata Imam Ghazali, tersambung antara syariat dengan mereka mencapai hakikat. Tersambung fikih, tauhid, tasawufnya. Fikihnya di sini memegang urat nadi, merasakan detak jantung dua jari di bawah susu sebelah kiri. Maka Allahu Akbar. Nah, kalau orang berteriak mah udah jelas. Itu baru gitu-gitu, daging karasa di dia. Ya, tuh karasa. Cek naon eta cek ilmu fikih. Sah cek fikih. Bener berarti urang geus ngalaksanakeun salat cek fikihna, berarti raga urang geus asup geus ngalaksanakeun salat. Ya lurus, awas, jari-jari. Kalau begini bukan kiblat, kanan kiri. Oh. Kiblat. Ya kiblat, Pak. Dada kita kiblat, si kaki begini, jangan begini. Ini fikihnya ya. Entar dibilang ini Surya Layar gak ada fikihnya. Oh, Akbar. Nah, ada lagi yang lain. Ini benar seperti ini. Simbolnya kiri digenggam sama yang kanan. Simbol batil dikuasai oleh yang hak. Jangan pernah berpikir kebatilan akan musnah, karena itu sama dengan membuntungkan tangan kiri. Kalau kebatilan ingin musnah, kalau kehidupan tidak ingin ada kebatilan, Anda pindah saja ke surga. Gak ada kebatilan surga. Ya. Nah. Bagian ulama yang lain tetap begini, tetapi turunnya harus tangan kanan dulu. Kalau ini kan tangan kiri langsung ya. Tangan kanan dulu. Nah, Nah, gak salah Bu, bukan Habib, bukan. Masih harus sudah wajaman. Gak salah sampai imam yang depan. Nanti mana? Putar kalau bola batu. Dan maksudnya masuk Pak ini duluan Pak. Allah tuh kan duluan. Ya cek ilmu kelinci mana Pak Allah. Bagus kita jadi gimana? Kapan sih banyak orang ngelit gitunya Pak? Ya mah nunjukin ke Abah gitu. Serba ya kan Abah pun bisa silat. Dan Abah bangsa Abah Nom itu ahli klip Pak. Ya. Abah nu di dieu oge Abah Sirot sarua nyawara eta. Jadi ahli klip kabeh. Mata murid atuh boga ahli teu boga klip. Lain murid dia. Artinya kudu boga ilmu bela diri lahir, bela diri batin. Bela diri lahirnya ku jurus-jurus kan itu, bela diri batin di kasrati qauli la ilaha illallah. Terus mapikina ieu teh waktosna pas sakedar deui. Ya. Sebelum zuhur memang dah. Iki Pak udah selesai. Akbar. Khusyuk itu salat. Allahu Akbar kabir walhamdulillah. Allahu Akbar. Hatinya lupa kepada Allah. Apa bagian dia? Neraka wel. Fawailul lil. Kenapa? Sholatnya sholat main. Itu main sedang sholat. Karena ruhnya tidak sholat, betul gak?
Bukan kata saya, tapi kata Al-Quran. Fawailul neraka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim. Bagi mereka yang sholatnya, di dalam sholatnya hatinya lupa kepada Allah. Sholat mah mayit ke sarok. Jangan biasa disebut ngajinya kita berubah di tukang ngaku. Ruangan 5 kali kita gugur di tempatnya pikir gugur kita dan Nabi Allah. Nah, hatinya lupa. Kata Nabi, ta'awwadzu billahi min khushu'in nifaq. Kamu harus berlindung kepada Allah dari kehusuan yang munafik. Apa yang kehusuan yang munafik? Khusyul badan. Khusyuk badan kamu khusyuk. Nifaqul qalbi. Qalbu tidak menghadap kepada Allah. Itulah kehusuan yang munafik. Hati-hati. Setan di sana di dalamnya supaya mengklaim diri benar. Itu sholat maka tambahan ruhnya harus hidup. Ruh hidup dengan apa? Melaksanakan rukun iman. Teknisnya, ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Apa itu iman? Tasdiqun bil qalbi. Nganyakeun, ngaheukeun ku hati. Apa Bu? Tasdiqun bil qalbi artinya apa? Mengiyakan, nganyakeun, ngaheukeun ku hati. Bu, ari heueuh ngerti enggak? Ya. Ya. Nah, sekarang balik gitu. Ya, tasdiqun bil qalbi, ngaheukeun ku hati. Puncak tauhid al-qabul wal idham, menerima Allah sebagai Tuhan, menerima diri sebagai hamba. Maka tetap intinya maka tauhid cukup usolli fardhu maghrib salasa rakaat mustaqbilal Ka'bah ada ammakmuman lillahi Allah. Pakai fikih tadinya. Allahu Akbar. Tauhid. Cek iman. Bismillahirrahmanirrahim. Cek tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Denah salat kelas itu mah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tarik la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tahu. Paling aja nanti. Tidak tanggung jawab kita. Ayat di pangeran iwati Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Dengan menyebut nama Allah yang maha rahmat maha rahim. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Penguasa hari kiamat. Amin. Ijabah ya Allah doa kami. Benar betul. Gimana coba mulai heun apa? Soalnya protes beres. Jadi Allahumma ighfir lana ya Ghafur. Kalau mungkin duhur air bikin kawas itu tanggung jawab kamu. La ilaha illallah. Gimana itu diakhir ke disuruh yang tanggung jawab. Ya deh. Kapan jelas pendudukan dia? Kalimat tauhid tasdikun bil heueuh naku lah geus aya isbat dirinya ilaha geus aya isbat dirinya illallah geus aya isbat dina ieu tah heueuh teh cing bismillahirrahmanirrahim ka mana bu numpat teh mah ka mana ka alhamdulillah
satin bikin hukum pagawe sawe kudu Bapak nak balik di kota geus nya atau di luar negeri mau duit 100 juta dan ku ibu diterima nah telah Bu rezeki tiap ngalanggungan si Bang bulan hareup datang ternyata bawa duit 10 juta teh si ibu rezeki tiap bulan hareup bawa duit 100.000 teh si ibu 100.000 mohon tertamat ibu kenal ge Bu Bapak lulus kunjung hutang 5 juta balik bawa duit 100.000 naon gawe nah Bu tauhid nu kamari Bu disebutkeun panglah diberi uji anu kitu teh diheuleuhkeun bakal Bu tauhid nu kamari gugur nah ada tauhid mah khairihi wa syarrihi hade goreng baik dan buruk harus diyakini sebagai ketentuan dari Allah. Halus goreng maka terima pemajikan jeung tai-taina jeung nu goreng-gorengna Pak. Ari keur alus dipuji-puji, ari keur mere kangeunahan dipuji-puji, hiji waktu ngecewakeun, dicarekan bebeakan ku salaki ya. Ah, eta teh adil. Suami tidak bertauhid. Kata Bu, supaya bertauhid dina kelakuan rekat paripolahnya, maka kalimahnya kudu terus dikedengarkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terakhir rasa harus hadir di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita. Bagaimana mengislamkan rasa? Mengislamkan rasa, amalkan betul Islam. Merasa dilihat oleh Allah. Ilmunya tasawuf. Ilmunya tasawuf. Oh, di sini dengan talqin zikir rasa kita akan dilatih terus. Maka hidup sempurna raga, nyawa, rasa dengan Islam, iman, ihsan, ilmunya fikih, tauhid, tasawuf. Teknisnya diatur, fikih di dalam mazhab, tauhid di dalam firqah, tasawuf di dalam thariqah. Ada Bapak di sini? Imam Syafi'i diatur teknisnya. Wudu hanya 1, 2, yang ketiga sudah Imam Syafi'i. Lamun dipasrahkan kabeh Imam Maliki, konsekuensinya pantat kucing awet itu batal. Boleh begitu? Tidak boleh. Kalau ibu bapak mazhabnya Syafi'i, namanya taufik. Kecuali nanti di Mekah, itu sepakat ulama semua. Tidak boleh dicampur aduk mazhab. Firqah, apa firqah kita? Firqah Ahlussunnah wal Jamaah. 73 firqah celaka semua. Yang akan selamat adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Yang akan selamat adalah orang-orang yang melaksanakan sunnahku kata Nabi dan sunnah para sahabat. Jadi ahli sunnah Rasul asup neraka. Saha asup neraka teh? Ahlus sunnah Rasul. Ahli sunnah Rasul asup neraka. Nu bakal asup surga mah ahli sunnah Rasul, ahli sunnah sahabat. Sunnah Rasul tarawih berapa rakaat? 11. Tidak ada yang ditemukan. Sayyidina Umar saja mengumpulkan hadis Nabi tentang tarawih, tidak menemukan yang mutlak berapa rakaat Rasul. Ditemukanlah 3 hadis, 3 kisah, 3 riwayat. Satu kelompok 9 rakaat, satu kelompok 11 rakaat, satu kelompok 3 rakaat. Ternyata sahih semuanya, dipercaya semuanya. Udahlah gabungkan saja jadi 23 rakaat. 20 tarawih, 3 witir. Ini sunnah sahabat. Kata Nabi, yang Ahlussunnah wal Jamaah yang akan selamat sampai ke sana itu adalah yang melaksanakan sunnahku dan sunnah sahabat. 23 rakaat adalah bidah yang dibikin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka itulah, kalau kita melaksanakan itu berarti kita Ahlussunnah wal Jamaah. Adan asalnya 1 kali masuk jamaah balik Pak Utsman bin Affan. Wah, berabe dikasihani yang lagi ngarambek di sawah ngomong adan langsung khutbah, ketinggalan dia sholat Jumatnya.
Udah dibikin 2. Satu, azan menginformasikan waktu zuhur sudah sampai. Azan kedua siap khutbah. Jadi 2. Ahlus sunnah wal jamaah. Panjang ceritanya. Tapi ini nama eta we. Tauhidna Asy'ariyah Maturidiyah. Ciri Ahlus sunnah wal jamaah tauhid Asy'ariyah Maturidiyah hafal aqidatul khamsin. Allahu wujud muhalafatul wamisi diyamuhu binafsihi wadariyat kudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam aliman hayyan sami'an basiran mutakabiran. Berterima semua jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Tauhidna eta kanggo untuk rasa ilmu doktrinnya Islam, ilmunya tasawuf, teknisnya diatur di dalam thariqah. Jumlah thariqah kata Nabi 360 thariqah. Kata Nabi. Apa thariqah kita? Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasik Malaya. Bukan Garut, bukan Ciamis. Tapi Tasik Malaya. Lengkap Bu. Untuk raga sudah ada Bu? Ada. Ilmunya apa? Fikih. Untuk nyawanya sudah ada? Ilmunya apa? Tauhid. Untuk rasa sudah ada? Ilmunya apa? Tasawuf. Fikihnya madhab Syafi'i. Tauhidnya firqah Ahlus sunnah wal Asy'ariyah Maturidiyah Asma. Tasawufnya thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. Maka jadilah manusia sempurna raga nyawa rasa. Dengan Islam sempurna fikih tauhid tasawuf. Tinggal ngamalkeun. Pokok amaliyahnya di TTN adalah DK. Mau ngamal? Saya ijazahkan semuanya sekarang. Mau diijazahkan? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. DKM. Saja. Men. Itu amal saya. Belum selesai. D. Zikir harian. M. Mana? K. Khotaman. Khotaman. M. Manakiban. Saja. Salat sunat. Dia ziarah. Men. Itu zaman mandi. Jadi terutama tukang mandi. Gitu ya Pak, Bu. Alhamdulillah semuanya kita sudah punya. Konsepsi Islam kafah sudah jelas. Kafah itu raga, nyawa, rasa masuk Islam. Raga masuk Islam dengan mengamalkan rukun Islam, ilmunya ilmu fikih. Roh, nyawa masuk Islam mengamalkan rukun iman, ilmunya ilmu tauhid. Rasa dengan Islam ilmu tasawuf, semuanya masuk. Fikih aturan raga gerak. Tauhid cukup kuhe. Rasa itulah yang ditalkinkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.